Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran. Dengan firman Tuhan kita akan semakin teguh di dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menuntun kita, bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa, minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu, supaya kita bisa mendapat rema yang dari Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang akan selalu menyertai hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan, berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Buat kami bisa menangkap pesan Tuhan. Buat kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan buat kami juga Tuhan, untuk bisa mengerti, bahkan juga menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari kitab Yesaya 50 ayat 4. Saya akan bacakan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan lidah kepada kita, lidah seorang murid. Ya, artinya apa? Supaya kita bisa dengan perkataan kita ini memberi semangat kepada orang yang letih, yang lesu, yang mulai putus asa, yang kehilangan pengharapan. Artinya supaya kita ini bisa memotivasi orang, mendorong orang untuk bangkit. Ya, jadi yang kita ucapkan, karena kita yang dikatakan lidah seorang murid, tentunya adalah sesuatu yang kita dengar dari guru kita. Nah, dalam hal ini siapa guru kita? Ya tentu Tuhan yang mendidik kita. Roh Kudus yang menjadi guru besar kita. Kenapa? Dikatakan setiap pagi ia Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi dengan kita mendengarkan inilah apa yang disampaikan Tuhan, firman Tuhan yang setiap pagi kita boleh dengar. Ya, salah satunya renungan pagi ini mungkin jadi salah satu ya referensi, mungkin banyak yang lain juga. Saudara juga bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan sendiri, dan lebih lagi di situ engkau bisa mendengar seperti seorang murid. Ya, murid ini selalu mendengarkan gurunya, selalu haus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran. Nah, dengan dia mendengarkan, ya kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan, maka ya kita nanti bisa dengan lidah kita, lidah seorang murid ini bisa memberikan semangat kepada orang lain. Dari mana sumbernya? Dari apa yang kita dengar dari Tuhan. Karena setiap pagi dikatakan Tuhan mempertajam pendengaran kita. Jadi kita akan semakin peka setiap hari mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Dengan kita mendengarkan pesan itulah, sehingga akhirnya kita pun bisa berkata-kata. Ya, memperkatakan, menyuarakan pesan-pesan Tuhan bagi orang lain.
Terlebih lagi bagi mereka yang sedang letih, mereka yang lesu, mereka yang dalam kesesakan, mereka yang dalam pergumulan. Sehingga orang itu akan mendapatkan semangat baru. Dia mendapatkan kekuatan baru melalui setiap perkataan kita. Dan perkataan kita ini bersumber dari apa yang kita dengar dari Tuhan. Jadi intinya Tuhan memperkatakan sesuatu kepada kita, kita menangkapnya, kita melakukan yang sama, memperkatakan apa yang kita dengar itu kepada orang lain, sehingga orang lain akan dibangun, orang lain akan mendapat semangat yang baru. Nah begitu. Nah jadi penting sekali kita setiap pagi mendengarkan pesan Tuhan. Dalam hal ini ya, sebab Tuhan yang akan mempertajam pendengaran kita. Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita untuk mendengarkan setiap firman-Nya. Dengan kita menangkap firman itulah satu sisi kita dibangun. Ya, tentunya dengan mendengar firman Tuhan kita dikuatkan, iman kita diteguhkan. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan ingin kita sebagai seorang murid, ya, dengan lidah kita, dengan ucapan dan perkataan kita, kita pun membangun orang lain. Ya, jadi suara dari Tuhan yang diperdengarkan kepada kita, akhirnya kita dengarkan lagi kepada orang lain. Jadi kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita menjadi saluran atau penyampai pesan Tuhan juga bagi orang lain. Terlebih mereka yang sedang letih, lesu, berbeban berat, mereka dalam pergumulan yang berat, mereka yang mungkin kehilangan semangat hidup, mereka yang mungkin kehilangan gairah hidup, kehilangan passionnya, tetapi dengan mendengarkan suara atau pesan Tuhan yang kita perkatakan, mereka pun akan dibangkitkan semangatnya. Mereka beroleh semangat yang baru, kekuatan yang baru, dibangkitkan kembali. Nah, itulah. Jadi kita punya lidah seorang murid yang memperkatakan, tetapi tidak lupa kita juga harus memiliki telinga untuk mendengar seperti seorang murid. Dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, sehingga kita dibangun, kita dikuatkan. Lalu perdengarkan apa yang kita dengar itu kepada orang lain juga. Orang lain pun demikian, dia akan dibangun imannya, dia akan diteguhkan, dia akan mendapatkan semangat baru, gairah hidup yang baru, sehingga dia dibangun lagi. Dengan demikian, apa yang kita terima dari Tuhan itulah yang akhirnya bisa membangun orang lain juga. Tuhan ingin, ya, bukan berhenti pada kita yang diberkati, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya dengan memperkatakan, ya, pesan-pesan Tuhan, apa yang kita dengar itu melalui lidah kita untuk orang lain dibangun. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan ini kami belajar mendengar seperti seorang murid, mendengarkan, dan Engkau yang mempertajam Tuhan pendengaran kami untuk mendengarkan apa yang Engkau sampaikan. Lebih lagi kami pun akan memperkatakan dengan lidah kami untuk orang lain dikuatkan, orang lain memperoleh semangat yang baru, kekuatan yang baru. Pakai setiap hidup kami Tuhan menjadi sarana, menjadi alat-Mu, sehingga melalui kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas. Mohon tunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.